Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Like dan subscribe sekarang juga. Yang sudah like dan subscribe. Saya doakan hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian, seru banget rasanya bisa tahu. Teman-teman yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Hari itu, cuaca di kota terasa sedikit lebih mendung dari biasanya. Langit kelabu menggantung rendah, seolah mengiringi perasaan hati seorang pemuda bernama Arif. Ia baru saja menerima kabar buruk yang menghancurkan hidupnya. Dengan langkah lesu, ia berjalan keluar dari gedung perusahaan tempat ia bekerja selama hampir 5 tahun terakhir. Langkah kakinya terasa berat, seberat perasaan yang sedang menggelayuti benaknya. Di balik wajahnya yang tampak tenang, ia menyimpan kekecewaan dan kebingungan yang mendalam. Arif adalah seorang pria muda yang penuh semangat dan ambisi. Sejak pertama kali bergabung dengan perusahaan ini, ia bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya. Banyak pencapaian yang ia raih, dan banyak rekan kerja yang memandangnya sebagai sosok yang bisa diandalkan. Namun, semuanya berubah begitu saja dalam sekejap mata. Tudingan pencemaran nama baik yang tidak pernah ia duga datang dari atasannya, yang tiba-tiba mengajukan pemecatannya tanpa penjelasan yang memadai. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, ujar Arif dalam hati, menahan air mata yang hampir menetes. Tudingan itu membuatnya merasa seperti orang asing di dunia yang dulu ia anggap sebagai rumah. Tidak ada pembelaan, tidak ada kesempatan untuk membuktikan dirinya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang datang tanpa peringatan. Ia tidak tahu harus kemana, langkah-langkahnya terasa tanpa arah. Arif berjalan menyusuri jalanan kota yang mulai sepi, dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi yang seolah tak peduli dengan penderitaannya. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, namun itu tidak mengurangi rasa sesak di dadanya. Keputusan perusahaan yang tiba-tiba ini membuatnya merasa terbuang dan terisolasi. Dalam benaknya, ia mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ia telah melakukan kesalahan? Dan yang lebih menyakitkan, mengapa perusahaan yang selama ini ia perjuangkan bisa begitu mudah melepaskannya? Tak terasa, Arif sudah berjalan cukup jauh. Tanpa tujuan jelas, ia melangkah hingga mencapai salah satu jalan besar yang lebih jarang dilewati. Namun, di sana, di pinggir jalan yang sunyi, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah mobil mewah terparkir di sana, dan seorang wanita keluar dari dalam mobil dengan langkah terburu-buru. Wanita itu tampak gelisah, matanya sesekali melirik jam tangan, seolah sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Arif, yang merasa sedikit kebingungan, berhenti sejenak dan memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Apakah dia membutuhkan bantuan? Pikir Arif dalam hati. Biasanya, Arif bukanlah tipe orang yang banyak mencampuri urusan orang lain. Namun, malam itu, perasaan hampa dan kesepian membuatnya merasa sedikit lebih peka terhadap orang di sekitarnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghubungkannya dengan wanita itu, entah apa. Tanpa pikir panjang, Arif menghampiri wanita tersebut. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya Arif dengan suara lembut. Wanita itu menoleh dengan wajah sedikit terkejut, seolah tidak menyangka ada orang yang menyapanya di tengah malam yang sepi ini. Namun, setelah melihat wajah Arif, ia segera tersenyum tipis. "Oh, terima kasih, saya agak terkejut," jawab wanita itu, sedikit gugup. "Saya sedang terburu-buru menghadiri rapat penting, tapi ban mobil saya bocor." Jelasnya mencoba menjelaskan keadaan yang membuatnya gelisah. "Apakah kamu bisa membantu saya mengganti ban mobil ini? Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi." Arif terkejut, namun hatinya segera merasa simpati. Melihat wanita yang tampak cemas itu, ia merasa sedikit lega bisa memberikan bantuan. Mungkin, hanya dengan membantu wanita ini, ia bisa sedikit melupakan beban yang ada di hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. "Tenang, Kea, saya akan membantu," jawab Arif, meski sedikit canggung. "Saya bisa mengganti ban ini dengan cepat." Dengan cekatan, Arif mulai bekerja. Ia membuka bagasi mobil dan mengambil dongkrak serta peralatan yang diperlukan untuk mengganti ban.
Wanita itu hanya berdiri di samping mobil, matanya masih terlihat gelisah, memerhatikan jam tangannya yang terus menunjukkan waktu yang semakin mendekati rapat yang harus dihadirinya. Selama proses penggantian Ben, tidak banyak percakapan yang terjadi antara Arif dan wanita itu. Arif fokus pada pekerjaannya, sementara wanita itu sesekali melirik jam dan menghela napas panjang. Meskipun suasana tegang, Arif merasa sedikit lebih tenang setelah membantu wanita itu. Ini adalah sesuatu yang bisa ia lakukan dengan tangannya, sesuatu yang memberikan rasa kontrol di tengah hidupnya yang tiba-tiba berantakan. Setelah beberapa menit, ban mobil tersebut akhirnya berhasil diganti. Arif berdiri, mengusap tangannya yang sedikit kotor akibat kerja kerasnya. Wanita itu menghela napas panjang dan menatap Arif dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan tanpa bantuanmu. Ucap wanita itu dengan senyum lebar. Matanya yang awalnya gelisah kini terlihat lebih tenang. Arif tersenyum kecil, merasa sedikit lega. Tidak masalah, saya senang bisa membantu, jawabnya, meskipun hatinya masih dipenuhi kekosongan. Namun, wanita itu tidak langsung pergi. Ia masih berdiri di sana, tampak ragu sejenak. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Maaf jika ini terdengar aneh, tapi apakah kamu bisa memberikan nomor handphonemu? Saya ingin berterima kasih lebih baik lagi, dan mungkin bisa mengajakmu makan atau minum sesuatu untuk membalas kebaikanmu." Arif terkejut, namun rasa ingin tahu mengalahkan kebingungannya. "Tentu, ini nomor saya," jawab Arif sambil mengeluarkan ponselnya dan memberikan nomor kontaknya kepada wanita itu. Wanita itu tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit lebih lega. "Terima kasih banyak," katanya. "Semoga kita bisa bertemu lagi." Setelah itu, wanita itu segera masuk ke mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan Arif yang masih berdiri di sana, merenung. Sesuatu yang aneh terjadi malam itu. Bukan hanya karena ia baru saja membantu seorang wanita yang membutuhkan, tetapi juga karena pertemuan itu seolah memberi sedikit cahaya di tengah kegelapan yang meliputi hidupnya. Saat wanita itu menghilang di tikungan jalan, Arif menatap ke arah mobilnya yang semakin menjauh, dan dalam hati ia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang baik menanti di depan. Entah apa itu, tapi ia memutuskan untuk berharap. Begitulah malam itu, hidup Arif yang tengah terpuruk karena pemecatan yang tak terduga tiba-tiba mendapat sedikit cahaya. Sebuah bantuan kecil yang ia berikan, yang entah akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, Arif bangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ketika ia membuka mata, seakan ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Ia merasakan ketenangan yang tidak biasanya, sesuatu yang tidak ia rasakan setelah pemecatannya. Biasanya, pagi-pagi seperti ini, ia merasa cemas, khawatir dan bingung. Namun kali ini, ia merasa sedikit lebih ringan, meskipun kenyataan bahwa ia masih belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya tetap menghantuinya. Dengan sedikit terburu-buru, Arif turun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Ia menyegarkan diri dengan mandi, lalu duduk di meja makan. Sarapan pagi yang sederhana terasa lebih nikmat daripada biasanya. Mungkin ini karena ada perasaan tenang yang muncul setelah pertemuan semalam dengan wanita itu, yang meskipun singkat memberikan kesan yang mendalam bagi Arif. Ia merasa seolah-olah ada harapan baru yang muncul di tengah kegelapan. Namun pikiran Arif kembali melayang ke pekerjaan yang ia tinggalkan begitu saja. Pemecatannya yang mendalam dan tak terduga itu membuatnya merasa terhempas begitu saja, seolah nilai yang ia bangun selama ini di perusahaan tersebut tidak dihargai. Tidak ada kesempatan untuk membela diri, tidak ada kesempatan untuk memberikan penjelasan. Tiba-tiba ia menjadi orang yang tak berarti di mata perusahaannya. Sebuah perasaan yang sangat menyakitkan. Namun meski hati Arif masih perih, ada satu hal yang membuatnya merasa lebih baik. Percakapan singkat dengan wanita semalam. Wanita itu yang sepertinya tidak hanya membutuhkan bantuan fisik, tetapi juga kebaikan hati yang bisa sedikit meringankan bebannya. Mungkin itu hanya kebetulan, tetapi perasaan yang ia rasakan saat menolongnya memberi rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Wanita itu, yang kini ia tidak tahu siapa namanya, telah memberinya rasa positif yang mungkin sangat ia butuhkan. Tiba-tiba, ponsel Arif berdering. Ia terkejut.
karena nomor yang muncul di layarnya adalah nomor yang asing. Ia hampir tidak ingin mengangkatnya, namun sesuatu dalam dirinya berkata untuk melakukannya. "Halo?" jawab Arif dengan suara yang sedikit ragu. "Arif?" terdengar suara wanita itu, suara yang dikenalnya meskipun hanya sebentar. "Ini saya, Maya. Anda ingat saya kan? Yang kemarin Anda tolong ganti ban mobil?" Maya, nama yang akhirnya terungkap setelah pertemuan malam itu. Arif merasa sedikit lega mendengarnya, karena ia mengingat Maya sebagai wanita yang begitu cemas, namun berterima kasih setelah ia menolongnya. Maya terdengar begitu ramah di telepon, dan Arif bisa merasakan energi positif yang keluar dari suara wanita itu. "Oh iya, saya ingat. Apa kabar?" jawab Arif, mencoba mencairkan suasana. Meski sedikit terkejut, ia merasa ada ketertarikan yang semakin tumbuh terhadap Maya, entah kenapa. "Saya baik. Terima kasih sudah membantu saya kemarin. Saya ingin mengajak kamu makan siang kalau kamu tidak keberatan. Ini sebagai ucapan terima kasih," ujar Maya dengan suara lembut. "Ada waktu?" Arif berpikir sejenak. Makan siang dengan seorang wanita yang baru saja ia bantu. Sebuah kesempatan yang tak biasa. Biasanya, orang yang menolong tidak diundang makan siang. Ini tentu bukan hal yang biasa. Namun, perasaan canggung yang ia rasakan segera digantikan dengan rasa penasaran. Apa yang mungkin Maya ingin bicarakan? Mengapa ia begitu ingin berterima kasih pada Arif? "Baiklah, saya akan datang," jawab Arif akhirnya. "Di mana?" "Di restoran yang tidak jauh dari sini. Aku kirimkan alamatnya lewat pesan," kata Maya dengan suara ceria. "Sampai nanti, Arif." Maya menutup telepon, dan Arif merasa sedikit lebih tenang setelah percakapan tersebut. Meskipun hari itu sudah dimulai dengan pikiran-pikiran yang masih membebani dirinya, pertemuan dengan Maya tampaknya bisa menjadi perubahan yang baik, mungkin menjadi awal dari sesuatu yang baru. Setelah beberapa saat, Arif memutuskan untuk bergegas ke restoran yang dimaksud. Meski hatinya masih sedikit ragu, ia merasa ada hal positif yang bisa datang dari makan siang ini. Sesampainya di restoran, Maya sudah menunggu di meja yang terletak di dekat jendela. Maya tersenyum dan melambaikan tangan begitu melihat Arif. Arif melangkah menuju meja dan duduk di depan Maya. Wanita itu tampak lebih santai daripada semalam, dan Arif mulai merasa nyaman. Mereka berdua memesan makanan dan mulai berbincang. "So Arif, bagaimana kabarmu sekarang?" tanya Maya dengan senyum ramah. "Kamu tampak baik-baik saja meskipun situasi yang tidak mudah." Arif menghela napas pelan, mencoba untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. "Sebenarnya, saya baru saja dipecat. Saya dituduh pencemaran nama baik oleh perusahaan. Meskipun saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, semuanya terjadi begitu cepat." Maya terkejut mendengar penuturan Arif. Ia bisa merasakan ada kegetiran dalam suara Arif, dan meskipun baru saja bertemu, ia merasa ingin memberikan dukungan. Maya menunduk sejenak, memikirkan kata-katanya dengan hati-hati. Sebelum akhirnya ia berbicara lagi. "Saya sangat menyesal mendengar itu," kata Maya dengan tulus. "Tapi jangan khawatir, kadang hidup memang memberi kita ujian yang sulit. Terkadang, hal-hal buruk terjadi karena ada kesempatan yang lebih baik menunggu kita." Arif terdiam sejenak, mencerna kata-kata Maya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam ucapan Maya yang memberi sedikit harapan. Maya melanjutkan percakapan mereka dengan membahas berbagai topik ringan, seperti makanan yang mereka nikmati dan berbagai hal lainnya. Namun, di dalam benak Arif, ada satu pertanyaan yang semakin mengusik. Mengapa Maya begitu peduli padanya? Mengapa ia merasa begitu nyaman berbicara dengan wanita ini, meskipun baru pertama kali bertemu? Setelah beberapa lama berbincang, Maya akhirnya mengungkapkan niatnya. "Arif, jika kamu mau, saya bisa menawarkan kamu pekerjaan. Saya tahu ada sebuah posisi yang cocok dengan kemampuanmu, dan saya rasa kamu bisa sukses di sana. Bagaimana menurutmu?" Arif terkejut. Sebuah tawaran yang tidak pernah ia duga datang begitu saja. Tanpa berpikir panjang, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. "Saya akan menerimanya," jawab Arif dengan mantap. "Terima kasih, Maya. Ini adalah kesempatan yang saya butuhkan."
Maya tersenyum lebar. Saya senang kamu menerima tawaran saya. Percayalah, ini adalah langkah yang tepat untuk masa depanmu. Dengan penuh semangat, Arif merasa bahwa hidupnya mulai menemukan arah baru. Mungkin, tawaran ini adalah titik balik yang selama ini ia tunggu-tunggu. Hari itu, makan siang dengan Maya bukan hanya sekadar kesempatan untuk berterima kasih, tetapi juga sebuah awal yang baru dalam hidup Arif yang penuh dengan harapan. Begitulah. 2 hari setelah pertemuan yang tak terduga itu, Arif memulai pekerjaan baru dengan penuh semangat. Ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Segala kekecewaan dan kesedihan yang ia rasakan sebelumnya mulai tergantikan dengan motivasi baru untuk sukses. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Arif mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Meskipun awalnya terasa asing dan penuh tantangan, ia merasa ada energi positif yang menyelimuti dirinya. Lingkungan kantor yang baru memberinya rasa semangat yang sudah lama hilang, terlebih lagi dengan dukungan Maya, yang ternyata adalah atasan langsungnya. Maya, yang sebelumnya hanya ia kenal sebagai wanita yang ia bantu malam itu, kini menjadi sosok yang memberikan peluang besar dalam hidupnya. Arif tidak pernah menyangka bahwa pertemuan tak sengaja itu akan mengubah jalannya hidupnya begitu drastis. Bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, Arif bertekad untuk menunjukkan bahwa ia bisa memberikan kontribusi besar di perusahaan baru ini. Setiap hari, Arif bangun lebih pagi dan mulai bekerja dengan semangat yang baru. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua yang tak boleh disia-siakan. Semua pengalaman pahit yang ia rasakan sebelumnya seakan memotivasi dirinya untuk berusaha lebih keras lagi. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi nasib, karena ia tahu bahwa hanya dengan kerja keras dan ketekunan, ia bisa meraih kembali apa yang sempat hilang. Di kantor, Arif dikenal sebagai pekerja yang cekatan dan mudah beradaptasi. Meskipun awalnya ia merasa sedikit canggung, berkat kerja sama tim yang baik dan suasana kerja yang mendukung, ia merasa semakin nyaman. Maya, sebagai atasan, ternyata sangat terbuka dan mendukung perkembangan setiap karyawan, termasuk Arif. Ia tidak segan memberikan umpan balik konstruktif, tetapi juga selalu memberi apresiasi atas setiap pencapaian yang diraih oleh tim. Arif, saya sangat mengapresiasi kerja kerasmu selama ini. Tim ini berkembang pesat berkat kontribusimu, kata Maya suatu hari setelah rapat tim. Arif merasa terharu mendengarnya. Di perusahaan ini, ia merasa dihargai dan dipandang sebagai bagian penting dari tim. Setelah 1 bulan bekerja keras, Arif mulai melihat hasil dari upayanya. Perusahaan yang dipimpin oleh Maya berkembang pesat. Pendapatan meningkat dan setiap proyek yang dijalankan mendapatkan hasil yang memuaskan. Arif merasa bangga bisa menjadi bagian dari kesuksesan ini, meskipun ia tahu bahwa pencapaian tersebut tidak hanya datang dari dirinya sendiri, tetapi juga berkat kerja keras tim yang solid. Namun hari itu, Arif dipanggil untuk masuk ke ruang direktur. Ia tidak tahu apa yang terjadi, dan sedikit khawatir jika ada sesuatu yang tidak beres. Langkah kakinya terasa berat saat ia memasuki ruang direktur yang luas itu. Pintu terbuka, dan ia melihat Maya yang duduk di meja direktur. Maya tersenyum saat melihat Arif memasuki ruangan. Arif, silakan duduk, ujar Maya dengan nada yang lembut namun penuh wibawa. Arif duduk dengan canggung, tidak tahu apa yang akan terjadi. Maya menatapnya dengan penuh perhatian, seolah menilai setiap perasaan yang ada dalam diri Arif. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras dan dedikasi yang kamu berikan pada perusahaan ini. Berkatmu, perusahaan kita bisa berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Kamu benar-benar membawa keuntungan besar bagi kami. Arif merasa sedikit terkejut mendengar pujian itu. Ia tidak menyangka bahwa usaha kerasnya akan dihargai sebesar ini. Terima kasih, Maya. Ini semua berkat dukungan tim yang luar biasa, jawab Arif dengan rendah hati. Maya tersenyum dan menatap Arif dengan mata yang penuh arti. Tapi ada sesuatu lagi yang saya ingin bahas. Saya melihat potensi besar dalam dirimu, Arif. Saya percaya kamu punya kemampuan lebih dari yang kamu kira. Saya ingin memberikan kamu kesempatan lebih besar di perusahaan ini. Saya ingin kamu menjadi kepala divisi yang baru dibentuk, yang akan memimpin tim baru untuk mengembangkan proyek-proyek strategis. Arif terdiam sejenak.
hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ini adalah kesempatan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang pemuda yang dipecat tanpa alasan yang jelas, kini ia diberikan posisi yang penuh tantangan dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa ini adalah sebuah peluang emas, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Saya sangat terkejut, Maya. Tapi saya berjanji akan memberikan yang terbaik, kata Arif. Suara sedikit bergetar karena terharu. Maya mengangguk dengan senyum bangga. Saya tahu kamu bisa, Arif. Jangan khawatir, saya akan selalu mendukungmu dalam perjalananmu di perusahaan ini. Setelah pertemuan tersebut, Arif merasa seakan ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia merasa semakin yakin bahwa dirinya berada di tempat yang tepat. Dalam hatinya, ia bertekad untuk bekerja lebih keras lagi dan membuktikan bahwa keputusan Maya untuk memberinya posisi tersebut adalah keputusan yang tepat. Namun, seiring berjalannya waktu, Arif mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional antara dirinya dan Maya. Maya mulai memperlakukan Arif dengan cara yang berbeda. Ia sering memberi perhatian lebih dan ada kehangatan dalam setiap percakapan mereka. Arif mulai merasa sedikit canggung, karena meskipun hubungan mereka sangat profesional, ada perasaan yang tidak bisa ia pungkiri berkembang di dalam dirinya. Pernah suatu hari, setelah rapat, Maya mengajak Arif untuk duduk sebentar di sebuah kafe dekat kantor. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Maya tampak lebih terbuka dan ramah, dan Arif mulai merasakan ada ketertarikan yang lebih dalam di antara mereka. Arif, kata Maya dengan suara lembut saat mereka berbicara. Saya terasa kamu sudah banyak membantu perusahaan ini. Tetapi lebih dari itu, saya merasa kita memiliki hubungan yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Arif terdiam mendengar kata-kata Maya. Ia tidak tahu harus bagaimana. Hatinya berdebar kencang, dan ia merasa ada perasaan yang semakin tumbuh antara mereka berdua. Apakah kamu merasa sama? Tanya Maya dengan tatapan yang penuh arti. Arif menatap mata Maya, dan seakan ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengelak dari perasaan yang sudah berkembang di hatinya. Saya rasa begitu, Maya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya merasa nyaman denganmu. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi saya tidak bisa menafikannya. Maya tersenyum dan meraih tangan Arif. Saya juga merasakannya, Arif. Mungkin kita bisa lebih dari sekadar rekan kerja, kan? Saat itu, Arif merasakan suatu perasaan yang luar biasa. Dari seorang wanita yang ia bantu dalam keadaan sulit, kini ia menemukan dirinya terikat oleh sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Arif tidak tahu bagaimana kelanjutannya, namun ia merasa bahwa hidupnya kini berbalik arah. Seperti kisah yang dimulai dengan kekecewaan, ia kini menemukan harapan baru, bahkan mungkin cinta. Begitulah deh. Hubungan mereka yang dimulai dari bantuan kecil pada malam yang tak terduga, kini berkembang menjadi sebuah ikatan yang tak terelakkan. Arif dan Maya menyadari bahwa tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi mereka yakin bahwa perjalanan hidup ini, meskipun penuh tantangan, akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Waktu berjalan dengan cepat. Seiring berjalannya hari, hubungan antara Arif dan Maya semakin erat. Meskipun keduanya memulai hubungan mereka dengan latar belakang profesional, rasa ketertarikan dan kasih sayang yang berkembang di antara mereka mulai terasa nyata. Maya yang sebelumnya hanya seorang atasan, kini berubah menjadi seseorang yang sangat berarti bagi Arif. Begitu pula sebaliknya, Arif merasa bahwa sosok Maya lebih dari sekadar rekan kerja. Dia adalah seseorang yang memberikan harapan baru dalam hidupnya. Setelah beberapa bulan bekerja bersama, Arif merasa semakin nyaman dengan peran barunya sebagai kepala divisi. Kepercayaan yang diberikan oleh Maya kepadanya bukan hanya sekadar posisi tinggi, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan diri lebih jauh. Setiap hari, Arif semakin menemukan tantangan yang menyenangkan dalam pekerjaannya, dan itu membuatnya merasa hidupnya kembali bersemangat. Namun, di luar kantor, hubungan Arif dan Maya tidak dapat lagi disembunyikan. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, makan malam, berjalan-jalan, atau sekadar menikmati waktu santai. Suatu malam, setelah menyelesaikan rapat penting, Maya mengajak Arif untuk pergi ke tempat yang lebih pribadi,
jauh dari hiruk-pikuk kantor. "Kamu tidak merasa cemas dengan hubungan kita?" tanya Arif dengan suara hati-hati saat mereka duduk di sebuah restoran yang sepi. Mereka duduk berdua di sebuah meja kecil. Hanya ada cahaya temaram dari lampu meja yang menciptakan suasana hangat dan intim. Maya tersenyum, matanya bersinar penuh keyakinan. "Arif, aku tahu kita mulai dari pertemuan yang sangat tak terduga. Tetapi aku merasa ini adalah keputusan yang tepat. Kadang, hidup membawa kita ke arah yang tidak kita duga. Dan aku percaya kita berdua bisa menjalani perjalanan ini bersama." Mendengar kata-kata Maya, Arif merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, terkadang kita harus menerima hal-hal yang datang tanpa kita rencanakan. Maya adalah buktinya, sebuah kesempatan yang datang begitu saja, namun begitu bermakna. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tempat mereka bekerja terus berkembang. Divisi yang dipimpin oleh Arif semakin menunjukkan hasil yang mengesankan. Inovasi-inovasi yang mereka lakukan dalam proyek-proyek strategis mulai memberikan dampak besar pada pasar. Keberhasilan tersebut tak lepas dari kerja keras Arif, timnya, dan tentunya dukungan penuh dari Maya yang terus memberikan arahan dan bimbingan. Namun, meskipun banyak pencapaian yang mereka raih di dunia profesional, hubungan pribadi mereka pun semakin mendalam. Setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, Arif merasakan bahwa mereka semakin terikat satu sama lain. Tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai pasangan yang saling memahami dan mendukung. Satu malam, setelah menghadiri acara perusahaan yang diadakan untuk merayakan kesuksesan mereka, Arif memutuskan untuk mengambil langkah besar. Mereka berjalan keluar dari gedung tempat acara berlangsung, menuju mobil yang telah disiapkan untuk mereka. "Maya, ada sesuatu yang ingin aku katakan," kata Arif dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh keyakinan. Maya menoleh ke arah Arif, menunggu dengan sabar. "Selama ini aku merasa hidupku seperti berjalan di tempat setelah pemecatan itu. Tapi setelah aku bertemu denganmu, semuanya berubah. Aku merasa hidupku punya arah. Aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih atas kesempatan yang telah kamu berikan, atas dukungan yang kamu berikan, dan yang lebih penting lagi, terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak bisa membayangkan hidup ini tanpa kamu, Maya." Maya tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Arif, aku juga merasakan hal yang sama. Kamu telah membawa begitu banyak kebahagiaan dalam hidupku, dan aku merasa kita berdua bisa membangun masa depan bersama." Arif mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Maya, aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi aku ingin bertanya sesuatu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apakah kamu bersedia menjadi pasangan hidupku?" Maya terdiam sejenak, namun senyumnya semakin lebar, dan air mata kebahagiaan mulai menggenang di matanya. "Arif, aku sangat bahagia mendengar itu. Aku juga ingin menghabiskan hidupku bersamamu." Maya mengangguk penuh keyakinan, dan Arif merasa beban di dadanya hilang seketika. Ini adalah langkah besar. Tetapi Arif merasa yakin bahwa ini adalah keputusan yang benar. Hari itu, mereka melangkah bersama menuju masa depan yang penuh harapan. Tidak hanya di dunia profesional, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Keberhasilan perusahaan yang mereka jalani bersama adalah bukti bahwa mereka saling mendukung dan bekerja dengan sepenuh hati. Namun lebih dari itu, hubungan mereka adalah contoh nyata bahwa cinta bisa muncul di tempat yang tidak terduga, bahkan di tengah kegelapan sekalipun. Akhirnya, beberapa bulan setelah itu, Arif dan Maya merencanakan sebuah pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Mereka mengundang keluarga dan teman-teman terdekat untuk merayakan hari bahagia mereka. Di tengah kebahagiaan itu, Arif merenung sejenak tentang bagaimana hidupnya berubah begitu cepat. Dari seorang pemuda yang terjatuh dalam kegelapan, kini ia berdiri di puncak kebahagiaan dengan Maya di sampingnya. Pernikahan mereka bukan hanya sebuah janji suci di hadapan Tuhan, tetapi juga simbol dari perjalanan hidup yang penuh dengan takdir tak terduga, cinta yang datang tanpa diduga, dan keberhasilan yang diraih bersama. Mereka berdua tahu bahwa meskipun tantangan akan selalu ada, selama mereka berjalan bersama, tidak ada yang tidak mungkin.
Bersama Maya, Arif tidak hanya menemukan kembali arah hidupnya, tetapi juga cinta yang sejati. Mereka menyadari bahwa hidup, meskipun penuh dengan liku-liku, bisa menjadi lebih indah jika dijalani dengan hati yang tulus dan semangat yang tak pernah padam. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka siap menghadapi masa depan bersama-sama. Setelah pernikahan yang sederhana, namun penuh makna, Arif dan Maya melanjutkan hidup mereka dengan penuh semangat dan tekad. Hari-hari mereka penuh dengan kebahagiaan dan tantangan baru yang datang dari kehidupan profesional dan pribadi. Bagi Arif, ini adalah babak baru yang penuh harapan. Dari seorang pemuda yang pernah terpuruk karena pemecatan yang tak adil, kini ia berada di puncak kebahagiaan, dengan karier yang sedang menanjak dan istri yang begitu mendukung. Pernikahan mereka bukan hanya perayaan cinta, tetapi juga sebuah langkah besar dalam dunia profesional mereka. Pasangan ini semakin menyadari bahwa kesuksesan mereka tidak hanya datang dari individu, tetapi dari sinergi yang mereka ciptakan bersama. Di luar pekerjaan mereka yang sukses, mereka saling menguatkan, berbagi mimpi dan aspirasi, serta saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka. Sebulan setelah pernikahan, Arif dan Maya kembali disibukkan dengan pekerjaan. Perusahaan tempat mereka bekerja semakin berkembang pesat. Salah satu proyek besar yang sedang mereka kerjakan, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, sudah hampir mencapai tahap finalisasi. Keberhasilan proyek ini akan menjadi pencapaian besar bagi perusahaan, dan Arif merasa bahwa ia berperan besar dalam kesuksesan tersebut. Namun, meskipun kesuksesan profesional mereka terus berkembang, keduanya tetap tidak pernah melupakan arti penting dari kebersamaan mereka. Arif seringkali mengingat kembali bagaimana mereka pertama kali bertemu, saat ia sedang merasa kehilangan arah. Takdir mempertemukan mereka pada waktu yang tepat, dan kini mereka tahu bahwa pertemuan itu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Suatu pagi yang cerah, Arif sedang duduk di ruang kantornya, memeriksa laporan perkembangan proyek terbaru. Ketika ia sedang sibuk dengan pekerjaannya, Maya memasuki ruangan dengan senyum lebar. Arif menoleh, dan seketika ia merasa semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Maya memang selalu tahu cara membuat Arif merasa lebih baik, bahkan di tengah kesibukan kerja yang padat. "Hai, sayang, bagaimana kabarmu?" tanya Maya, sambil duduk di kursi di samping Arif. "Bekerja keras, seperti biasa," jawab Arif sambil tersenyum. "Kamu sudah selesai dengan rapatnya?" Maya mengangguk. "Ya, rapat selesai lebih cepat dari yang saya kira. Ada hal penting yang harus kita diskusikan tentang pengembangan pasar kita," kata Maya, matanya bersinar dengan semangat. Arif mengernyit sedikit, merasa penasaran. "Apa itu?" Maya memandangnya dengan serius, namun dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. "Aku berpikir untuk memperluas ekspansi kita ke pasar internasional. Kita sudah cukup sukses di pasar lokal, dan aku rasa ini saat yang tepat untuk memulai langkah besar ke luar negeri. Aku ingin kita memimpin proyek ini bersama." Arif terkejut mendengar tawaran itu. Ekspansi ke pasar internasional adalah langkah besar, dan meskipun dia merasa terhormat, ia juga merasa sedikit cemas dengan tantangan besar yang menanti. "Apakah kamu yakin kita siap untuk ini?" tanya Arif, sedikit khawatir. "Ini akan menjadi langkah yang sangat besar, Maya." Maya menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita sudah mempersiapkan perusahaan ini untuk sesuatu yang lebih besar. Aku percaya, dengan tim yang kita punya dan kerjasama kita bisa melakukannya." "Arif, aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu. Kamu adalah sosok yang membuat semuanya menjadi lebih mungkin." Mendengar kata-kata Maya, Arif merasa hatinya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang baru. Mereka sudah melalui banyak tantangan bersama, dan ini adalah salah satu tantangan terbesar yang harus mereka hadapi sebagai tim. Arif mengangguk, mengambil napas dalam-dalam. "Jika kamu percaya kita bisa melakukannya, aku juga percaya, Maya. Kita akan jalani ini bersama," jawab Arif dengan penuh tekad. Maya tersenyum lebar. "Itulah yang aku harapkan darimu, Arif. Kita akan menghadapi ini bersama." Setelah percakapan itu, keduanya mulai merencanakan langkah-langkah konkret untuk ekspansi internasional tersebut. Mereka membuat daftar tugas,
memetakan pasar yang ingin dimasuki, serta merencanakan strategi pemasaran dan distribusi yang akan mereka jalankan. Semua ini dilakukan dengan semangat yang tinggi, dan keduanya merasa semakin terhubung dalam hal visi dan tujuan. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan lancar, tantangan baru pun muncul. Ekspansi internasional bukanlah hal yang mudah, dan mereka menghadapi banyak hambatan yang tidak terduga. Persaingan yang ketat, peraturan di pasar luar negeri yang berbeda, dan logistik yang rumit semuanya menjadi tantangan yang harus mereka atasi. Suatu hari, mereka duduk bersama di ruang rapat, membahas perkembangan terbaru. Ada sebuah masalah besar yang mereka hadapi. Salah satu mitra bisnis internasional yang mereka harapkan bekerja sama tiba-tiba membatalkan kesepakatan, yang bisa saja merusak seluruh rencana ekspansi mereka. Arif merasa kecewa dan hampir putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Ini bisa menggagalkan seluruh proyek ekspansi kita, kata Arif dengan nada putus asa. Maya menatapnya dengan tenang. Kita tidak bisa menyerah begitu saja, Arif. Ini adalah ujian kita. Kalau kita benar-benar ingin sukses, kita harus mencari solusi, bukan menyerah begitu saja. Arif menatap Maya, merasakan keteguhan dalam dirinya. Maya selalu tahu bagaimana mengangkat semangatnya saat ia merasa terpuruk. Kamu benar, kata Arif. Kita akan menemukan cara lain. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Dengan semangat baru, mereka segera mencari mitra baru yang bisa membantu mereka mencapai tujuan ekspansi internasional. Proses itu memakan waktu, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka bekerja lebih keras lagi, mengejar peluang-peluang baru, dan bernegosiasi dengan berbagai pihak. Beberapa bulan kemudian, usaha mereka mulai membuahkan hasil. Mereka berhasil menjalin kerjasama dengan perusahaan besar di luar negeri, dan proyek ekspansi internasional itu akhirnya terwujud. Perusahaan mereka kini telah memasuki pasar global, dan hasilnya jauh melebihi yang mereka bayangkan. Di puncak kesuksesan mereka, Arif dan Maya merasa bangga bukan hanya karena pencapaian mereka di dunia bisnis, tetapi juga karena perjalanan yang mereka jalani bersama. Mereka menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan dan tantangan, mereka mampu menghadapinya berdua. Cinta mereka, yang dimulai dari sebuah pertolongan kecil, kini telah berkembang menjadi kisah hidup yang penuh dengan keberhasilan dan kebahagiaan. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada saling mendukung dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Dengan saling mendukung dan berbagi impian, mereka mampu mencapai lebih banyak hal daripada yang pernah mereka bayangkan. Arif menatap Maya dengan penuh cinta. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Maya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini tanpa kamu di sisiku. Maya tersenyum, menggenggam tangan Arif. Kita akan terus bersama, Arif. Ke depan, tidak ada yang tidak bisa kita capai. Dan dengan itu, mereka melangkah bersama menuju masa depan yang cerah, penuh dengan tantangan baru, tetapi juga dengan keyakinan bahwa mereka akan terus melewatinya bersama.